Hei pejuang, ada perang yang sedang berlangsung. Perang yang tak seorang pun bisa lihat. Bukan perang dengan senjata api atau pedang, tetapi perang yang berkecamuk di dalam dadamu. Perang di mana jantungmu berdebar kencang ketika seseorang tidak menghormatimu. Di mana pikiranmu berputar-putar ketika seseorang mengabaikan pesanmu. Di mana satu kata saja dapat menghancurkan seluruh harimu. Namun di luar kau tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Aku baik-baik saja." Tapi jauh di dalam hati kau tenggelam. Inilah pertempuran emosional yang hampir semua orang perjuangkan secara diam-diam. Dan kenyataannya, kebanyakan orang kalah. Mereka bereaksi, mereka meledak, mereka hancur. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak pernah diajari bagaimana tetap tenang ketika kekacauan melanda. Kau mungkin pernah melihat orang-orang itu. Orang-orang yang berjalan ke tengah badai tanpa gentar, yang tetap mengendalikan emosi mereka, bahkan ketika orang lain kehilangan kendali. Mereka bukan orang yang tidak berperasaan. Mereka bukan orang yang mati rasa. Mereka hanya tak tersentuh. Dan tidak, mereka tidak dilahirkan seperti itu. Mereka dilatih untuk itu. Dan itulah inti dari video ini. Anda akan mempelajari 9 kebiasaan stoik yang dapat memberi Anda kendali emosional yang tak tergoyahkan. Bukan kekuatan palsu, bukan berpura-pura, tetapi kekuatan batin yang nyata dan mendalam. Kekuatan yang tidak membutuhkan validasi, balas dendam, atau perhatian. Dan untuk memulainya, pahami ini. Kita lebih banyak menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Itulah yang dikatakan Seneca. Dan dia benar, kita terlalu banyak berpikir, kita bereaksi berlebihan. Kita membayangkan rasa sakit dalam pikiran kita, bahkan sebelum rasa sakit itu datang. Jadi, untuk menjadi tak tersentuh secara emosional, kita harus berhenti memberi imajinasi kita kekuatan untuk menguasai kita. Karena inilah kenyataannya. Anda tidak harus merasakan semua yang orang lemparkan kepada Anda. Anda tidak harus menanggapi setiap penghinaan. Anda tidak harus membawa setiap emosi hanya karena emosi itu mengetuk pintu Anda. Yang Anda butuhkan adalah disiplin. Bukan jenis disiplin yang membuat Anda menjadi robot, tetapi jenis disiplin yang membebaskan Anda. Stoikisme tidak membunuh emosi Anda. Stoikisme mengajarkan Anda untuk tidak menjadi budak emosi. Stoikisme membantu Anda hidup di atas kebisingan. Ini memberi Anda kekuatan suci yang langka untuk berada di ruangan penuh kegilaan dan tetap memilih kedamaian. Ini menunjukkan kepada Anda bagaimana untuk pergi tanpa rasa bersalah, untuk tidak mengatakan apapun dan tetap menang. Dan yang terpenting, ini mengajarkan Anda bagaimana memenangkan pertempuran yang tidak dilihat siapapun. Anda tidak rusak karena merasakan terlalu banyak, tetapi Anda akan tetap terjebak jika Anda tidak pernah belajar untuk merasakan lebih sedikit ketika Anda membutuhkannya. Dan itulah yang akan menghancurkan Anda. 9 kebiasaan stoik ini tidak akan mengubah Anda menjadi orang lain. Kebiasaan ini akan mengungkapkan versi diri Anda yang telah terkubur di bawah emosi, kebingungan, dan tekanan. Jadi jika Anda pernah berkata, "Saya tidak bisa melepaskan sesuatu. Mengapa saya begitu emosional? Saya berharap bisa tetap tenang seperti orang lain." Maka video ini untuk Anda. Tonton setiap detiknya. Jangan dilewati. Sukai video ini jika sudah menyentuh Anda. Berikan komentar tentang pendapat Anda. Dan jika Anda siap untuk menjadi versi diri Anda yang paling kuat, berlangganan saluran ini sekarang juga, dan bagikan ini kepada seseorang yang juga membutuhkannya. Saya ingin Anda menuliskan afirmasi ini di kolom komentar. Saya mengendalikan emosi saya. Emosi tidak mengendalikan saya. Mari kita mulai. Pertama, tanggapi seolah-olah itu bukan masalah pribadi, bahkan ketika itu memang masalah pribadi. Seseorang menghina Anda, seseorang berbohong kepada Anda, seseorang tidak menghormati Anda di depan muka Anda, dan dada Anda terasa sesak. Naluri alami, membela diri, melawan balik, mengoreksi mereka. Tetapi inilah yang diajarkan stoikisme. Jika Anda merasa tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaian Anda terhadapnya. Marcus Aurelius. Apa artinya itu? Artinya, yang menyakitimu bukanlah selalu hal yang terjadi, tetapi cara kamu menyikapinya. Kebanyakan orang menganggap segala sesuatu secara pribadi,
karena identitas mereka rapuh. Jika seseorang tidak setuju dengan mereka, mereka merasa diserang. Jika seseorang tidak menyukai mereka, mereka merasa ditolak. Jika seseorang mengkritik pekerjaan mereka, mereka merasa tidak berharga. Tetapi kebiasaan stoik di sini adalah ini. Lepaskan egomu dari momen tersebut. Bukan karena mudah, tetapi karena itu perlu untuk kedamaian. Ketika seseorang melampiaskan kemarahannya, itu lebih tentang mereka daripada tentangmu. Mereka menunjukkan kekacauan mereka kepadamu, bukan nilaimu. Jadi alih-alih bereaksi secara emosional, mundurlah, berhentilah sejenak, kau lihat situasi tersebut dari sudut pandang orang luar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar tentangku? Bagaimana jika mereka hanya memproyeksikan rasa sakit mereka sendiri? Akankah ini masih penting dalam 24 jam? Ruang antara penghinaan dan responsmu, disitulah kebebasan berada. Karena begitu kamu berhenti menganggap segala sesuatu secara pribadi, kamu membuka tingkat kekuatan emosional yang baru. Kamu menjadi tipe orang yang mendengarkan dengan tenang, berbicara perlahan, dan tidak bereaksi. Hanya untuk bereaksi. Anda tidak menyusut, Anda tidak meledak, Anda hanya mengamati dan kemudian memutuskan bagaimana merespons dengan kekuatan, bukan emosi. Dan ya, awalnya memang sulit, tetapi semakin banyak Anda berlatih, semakin kuat Anda jadinya. Anda tidak menghindari konflik, Anda menguasai diri sendiri. Dan inilah sesuatu yang lebih dalam lagi. Ketika Anda berhenti menjadikan semuanya tentang diri Anda sebenarnya mendapatkan kendali atas diri Anda. Itulah paradoks stoik. Jadi, lain kali seseorang mencoba menarik Anda ke dalam drama, ke dalam pertengkaran, ke dalam kekacauan emosional, bertindaklah seolah-olah itu bukan masalah pribadi, meskipun terasa pribadi. Nomor 2, hilangkan kecepatan emosional. Berpikir dalam gerakan lambat. Anda merasakan gelombang emosi. Kemarahan, kecemasan, sakit hati, semuanya menghantam Anda sekaligus. Dan sebelum otak Anda menyadarinya, mulut Anda bereaksi. Anda mengatakan sesuatu yang tajam. Anda membanting pintu. Anda memblokir seseorang. Anda menyesalinya 5 menit kemudian. Itulah yang dilakukan kecepatan emosional. Itu merampas jeda Anda. Non itu membawa Anda dari pemicu ke reaksi tanpa memberi Anda kesempatan untuk berpikir. Namun inilah yang diajarkan stoikisme. Jadikan kebiasaan untuk mempertimbangkan bahwa manusia melakukan kesalahan tanpa disengaja. Marcus Aurelius perlambatlah. Bukan hanya kata-katamu, tetapi juga penilaianmu, amarahmu, waktu reaksimu. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana jika ini tidak perlu ditanggapi sekarang? Bagaimana jika saya memberi waktu 24 jam sebelum mengatakan apapun? Anda tidak perlu menanggapi setiap emosi saat itu juga. Kekuatan Anda terletak pada penundaan. Lihat, pikiran kita cepat tetapi kebijaksanaan lambat. Dan jika Anda ingin tak tersentuh secara emosional, Anda harus membunuh kecepatan yang merusak kedamaian Anda. Bayangkan ini, seseorang menghina Anda. Nah, Anda berhenti sejenak. Anda tidak berbicara, Anda bernapas, pergi, pikirkan baik-baik. Pada saat Anda memutuskan bagaimana menanggapi, Anda menyadari bahwa Anda bahkan tidak peduli lagi. Itulah pertumbuhan. Emosi membuat segala sesuatu terasa mendesak, tetapi urgensi adalah musuh kedamaian. Apa yang Anda rasakan dalam 10 detik pertama seringkali hanyalah kebisingan. Tetapi jika kamu bergerak perlahan, kamu memberi waktu pada pikiranmu untuk membersihkan kebisingan itu. Kamu menyadari bahwa sebagian besar hal tidak pantas mendapat respons. Sebagian besar argumen adalah jebakan. Sebagian besar emosi hanyalah cuaca yang berlalu. Dan ini tidak berarti kamu lemah. Ini berarti kamu strategis. Ini berarti kamu memilih kedamaianmu daripada kesombonganmu. Karena kendali sejati adalah ketika kamu bisa merasakan api berkobar di dadamu dan tetap berbicara seolah-olah kamu terbuat dari air. Biarkan mereka berisik. Biarkan mereka menjelek-jelekan. Biarkan mereka menyerbu. Kamu bergerak dalam diam. Kamu berbicara setelah berpikir. Kamu bereaksi dengan tujuan, bukan panik. Itulah kematangan emosional, dan itulah yang membuatmu tak tersentuh. Jadi, lain kali emosimu menyerbu, jangan menemui mereka di pintu.
Biarkan mereka menunggu. Biarkan mereka duduk. Biarkan mereka mendingin. Kemudian kamu memutuskan apa yang harus dilakukan. Dengan syaratmu sendiri, aku ingin kamu menuliskan afirmasi ini di kolom komentar. Aku memperlambat untuk tetap terkendali. Nomor 3, hilangkan kebutuhan untuk menjelaskan dirimu sendiri. Kamu merasa disalahpahami, kamu merasa dihakimi, dan kamu insting pertama, kan izinkan saya menjelaskan diri, izinkan saya membuktikan sisi saya, izinkan saya memberitahu mereka bahwa saya bukan seperti yang mereka pikirkan. Tapi begini, stoikisme tidak mengharuskan Anda untuk dipahami. Stoikisme mengharuskan Anda untuk berdamai dengan kesalahpahaman. Jangan buang waktu lagi berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik. Jadilah salah satunya. Marcus Aurelius. Anda tidak berutang penampilan kepada siapapun. Kebanyakan orang yang menuntut penjelasan tidak mendengarkan untuk memahami Anda. Mereka menunggu kelemahan. Dan bahkan jika Anda memberikan jawaban yang sempurna, mereka tetap akan memutarbalikannya. Itulah mengapa kebiasaan untuk tidak menjelaskan diri sendiri itu ampuh. Itu tidak berarti Anda menghindari kejujuran. Itu berarti Anda telah belajar membiarkan tindakan Anda berbicara lebih keras daripada pembelaan Anda. Anda tidak menjelaskan pertumbuhan Anda. Anda menjalaninya. Anda tidak membenarkan keheningan Anda. Anda melindunginya. Anda tidak membela setiap pilihan. Anda menerimanya. Karena kenyataannya, jika seseorang benar-benar menghargai Anda, mereka tidak membutuhkan penjelasan. Dan jika mereka tidak menghargai Anda, tidak ada penjelasan yang akan pernah cukup. Jadi mengapa Anda menghabiskan energi Anda untuk mencoba mendapatkan persetujuan di dunia yang mengambil keuntungan dari ketidakamanan Anda? Orang-orang akan menciptakan cerita tentang Anda, apapun yang Anda katakan. Biarkan mereka salah paham, biarkan mereka berasumsi, biarkan mereka berbisik, dan Anda terus tumbuh, Anda terus sembuh, Anda terus berjalan. Setiap detik yang Anda habiskan untuk menjelaskan diri Anda kepada seseorang yang sudah memiliki pendapat sendiri adalah detik yang dicuri dari kedamaian Anda. Jadi kurangi bicara, perbanyak berbuat. Biarkan hidup Anda menjadi respons Anda. Itu bukan kesombongan, itu adalah harga diri. Karena ketika Anda berhenti perlu menjelaskan diri Anda akhirnya menjadi bebas. Bebas dari kebutuhan akan izin. Bebas dari mengejar persetujuan. Bebas dari dikendalikan secara emosional oleh apa yang dipikirkan orang lain. Anda tahu siapa Anda. Anda tahu apa yang Anda perjuangkan. Dan Anda tidak membutuhkan audiens untuk merasa nyata. Jadi, berhentilah mengecilkan diri untuk membuat orang merasa nyaman. Berhentilah menerjemahkan nilai Anda ke dalam kata-kata. Kedamaian Anda tidak membutuhkan subtitle. Nomor 4, bangun tembok batin yang tidak dapat mereka jangkau. Anda masuk ke sebuah ruangan dan merasakan perubahan energi. Seseorang memutar matanya. Seseorang ide Anda diejek. Anda tersenyum, tetapi sesuatu di dalam diri Anda hancur. Anda pulang memikirkannya sepanjang malam. Itu karena kebanyakan orang menjalani hidup dengan emosi yang terbuka, sangat rentan, mentah, dan lemah dengan cara yang salah. Anda mungkin tidak menunjukkannya, tetapi jauh di dalam, setiap tatapan, setiap kata, setiap penolakan terasa sangat menyakitkan. Dan itu bukanlah kelemahan, itu adalah kemanusiaan. Tetapi inilah yang ditawarkan stoikisme. Sebuah tembok bukan tembok yang terbuat dari batu, tetapi tembok yang terbuat dari batasan batin. Marcus Aurelius pernah menulis, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Sederhananya, mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak dapat mencapai pusat dirimu kecuali kamu membuka pintu. Jadi bagaimana kamu membangun tembok batin ini? Kamu memutuskan bahwa kedamaianmu bukanlah untuk diskusi publik. Kamu berhenti menyerahkan harga dirimu kepada orang-orang yang bahkan tidak menghormati diri mereka sendiri. Kamu berhenti mencari izin emosional dari orang-orang yang tidak peduli dengan kesejahteraanmu. Tembok itu dibangun dalam keheningan. Tembok itu dibangun setiap kali kamu tidak menanggapi provokasi. Setiap kali kamu membiarkan pendapat seseorang berlalu begitu saja dari jiwamu seperti hujan yang jatuh dari atap. Setiap kali kamu berkata pada diri sendiri, "Itu bukan urusanku."
Kamu tidak perlu mengeraskan hatimu. Kamu hanya perlu melindungi jiwamu. Dan tidak, ini bukan tentang berpura-pura bahwa segala sesuatu tidak menyakitkan. Ini tentang memilih apa yang mendapatkan akses ke ruang mentalmu. Karena inilah kebenarannya. Pikiranmu adalah tanah suci. Tidak semua orang pantas masuk. Tidak semua orang pantas mendapatkan reaksi. Tidak semua orang pantas mendapatkan kunci emosimu. Jadi, mulailah berlatih. Ini, ketika seseorang mencoba membuatmu merasa bersalah, bayangkan tembokmu. Ketika seseorang melakukan gaslighting padamu, rasakan tembok itu. Ketika seseorang meremehkanmu, biarkan tembok itu menyerapnya sehingga kamu tidak perlu merasakannya. Dunia tidak akan berhenti mengujimu. Tapi itu tidak berarti kamu harus terus terluka. Ini kamu menjadi lebih kuat setiap kali kamu membiarkan omong kosong berlalu tanpa menyerapnya. Kamu tidak berhenti peduli. Kamu hanya berhenti runtuh. Dan semakin kamu membangun tembok itu di dalam dirimu, semakin kamu menjadi seseorang yang tidak dapat dihancurkan dari luar. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka menghakimi. Biarkan mereka mengusik. Kamu sekarang punya tembok. Dan itu dibangun dari kedamaian, kebenaran, dan disiplin. Aku ingin kamu menuliskan afirmasi ini di kolom komentar. Aku melindungi kedamaianku di balik tembok tak terlihat. Nomor 5, latihlah diri untuk menghadapi ketidakuvaan seperti seorang tentara berlatih untuk perang. Tidak ada yang memberitahumu ini, tetapi jika kamu ingin mengendalikan emosi, kamu perlu mengharapkan ketidakuvaan karena itu datang dari teman, dari rekan kerja, dari orang asing online, bahkan dari orang-orang yang telah kamu bantu, sebagian besar. Dan ketika itu terjadi, Anda memiliki dua pilihan. Pertama, terkejut, terluka, dan reaktif. Kedua, terlatih, siap, dan tenang. Stoikisme memilih yang kedua. Ketika Anda bangun di pagi hari, katakan pada diri sendiri, orang-orang yang akan saya hadapi hari ini akan sombong, licik, iri, dan tidak tahu berterima kasih. Marcus Aurelius. Mengapa dia mengatakan sesuatu yang begitu negatif? Karena itu bukan negativitas. Itu adalah persiapan emosional. Anda tidak mempersiapkan diri untuk perdamaian. Anda mempersiapkan diri untuk perang, sehingga ketika perdamaian dilanggar, Anda tidak ikut hancur bersamanya. Anda ingin menjadi tak tersentuh. Harapkan pukulan rendah. Harapkan untuk disalahpahami. Harapkan untuk diperlakukan tidak adil. Kemudian ketika itu terjadi, Anda tidak akan gentar. Anda akan merespon seperti seorang prajurit yang sudah terlatih untuk ini. Karena inilah kebenaran yang tidak ingin didengar siapapun. Ketidakuvaan adalah bagian dari kehidupan. Itu bukan masalah pribadi. Itu adalah ujian. Dan mereka yang lulus bukanlah mereka yang paling lantang, bukan yang paling tangguh. Mereka yang paling tenang. Anda tidak menang dengan membalas dengan kasar. Anda menang dengan tidak terpengaruh sama sekali. Bayangkan seperti ini. Seseorang melempar batu ke arah Anda. Anda bisa melemparnya kembali. Atau Anda bisa membiarkannya mengenai perisai Anda dan jatuh ke tanah tanpa kerusakan. Perisai Anda dibangun dari harga diri, dari mengetahui bahwa nilai Anda tidak berkurang hanya karena orang lain tidak dapat melihatnya. Anda tidak perlu berteriak untuk membuktikan diri. Anda tidak perlu menjelaskan bahwa Anda pantas mendapatkan yang lebih baik. Anda hanya berdiri teguh seperti seorang prajurit di tengah badai. Setiap kali seseorang tidak menghormati Anda, latihlah respons Anda. Tetap tenang, tetap tegak, tetap fokus, Anda akan menyadari sesuatu. Orang-orang yang tidak dapat menggoyahkan Anda akan mulai menghormati Anda atau frustrasi dan pergi. Bagaimanapun Anda menang. Dan itu tidak akan selalu terasa adil. Tapi itulah mengapa Anda berlatih. Bukan untuk kenyamanan, bukan untuk pujian, tetapi untuk penguasaan diri. Itulah yang membuat Anda kuat secara emosional. Tak tersentuh. Nomor 6, berhentilah berusaha merasa lebih baik. Fokuslah pada berpikir lebih baik. Anda merasa sedih, Anda kewalahan, mungkin Anda cemas, patah hati, atau kelelahan. Jadi, seperti kebanyakan orang, Anda pengalihan perhatian, video motivasi, menjelajahi media sosial, solusi jangka pendek yang membuat Anda merasa lebih baik untuk sesaat, tetapi membuat Anda merasa lebih kosong kemudian. Mengapa? Karena Anda tidak perlu merasa lebih baik.
Anda perlu berpikir lebih baik. Hanya sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Semuanya ada di dalam diri Anda, dalam cara berpikir Anda. Marcus Aurelius. Emosi bukanlah musuh, tetapi mengandalkan emosi untuk merasa. Oke, disitulah kita jatuh. Kaum Stoa sangat memahami hal ini. Perasaan adalah gelombang,